Seorang pria menjalani kehidupannya yang penuh dengan kenangan. Dirinya kini menjadi seorang teknisi pesawat yang cukup sukses. Namun kala itu, dia mendapatkan panggilan telepon hingga dia teringat saat masa kecil dulu. Film dengan judul Peppermint yang dirilis pada tahun 1999 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Bocil ini bernama Stefanos, memiliki keluarga yang baik dan sayang padanya. Ibunya Stefanos adalah salah satu wanita yang paling suka terhadap perubahan model pakaian dari tahun ke tahun. Bahkan dia meminta salah satu temannya untuk membuatkan pakaian model terbaru demi bisa menghemat pengeluaran. Sementara Stefanos itu sendiri sedang mempersiapkan untuk mencabut giginya dengan cara klasik. Seutas tali ia kaitkan di gagang pintu. Ketika pintu tertutup, gigi depan Stefanos tercabut. Dirinya menangis namun tidak lama, karena mereka kedatangan tamu yang tidak lain adalah keluarganya, Marina. Bisa dibilang kalau mereka ini adalah sepupuan. Itu pertama kalinya mereka bertemu dan Stefanos mengajaknya keliling rumah lalu melihat neneknya yang terbaring lemah di kamar. Bahkan Stefanos mengambil cincin neneknya secara diam-diam, tapi seekor gagak mengincarnya hingga membuat Stefanos terjatuh dari tangga dan mengalami patah tulang. Namun dia berhasil sembuh. Tahun demi tahun berlalu, Stefanos mulai tumbuh menjadi anak laki-laki yang ganteng. Bahkan dia udah mulai belajar cara mencukur kumis dan jenggot. Tidak hanya itu, ketika di pagi harinya ibunya mendapati Stefanos menyimpan buku yang berisi ciwik-ciwik polosan di kasurnya. Katanya dia mendapatkan itu dari sang ayah. Alhasil ibunya membakar buku tersebut. Stefanos diceramai ibunya kalau mungkin belum waktunya Stefanos membaca buku-buku itu, karena hanya akan membuat dirinya dalam masalah nantinya. Stefanos dulunya bukanlah siswa yang berprestasi, malahan bisa dibilang murid yang cukup bandel dan tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ketika diminta mengerjakan soal di depan, Stefanos dibantu oleh Marina yang satu kelas dengannya. Tapi aksinya itu malah ketahuan oleh gurunya hingga dia kabur. Meski begitu, Stefanos ini sangat tertarik dengan pesawat. Bahkan dia membuat replika pesawat mainan lalu membuatnya terbang. Tapi masalahnya, barang-barang untuk membuat pesawat mainan itu diambil dari pakaian atau alat-alat milik kedua orang tuanya. Alhasil, Stefanos kena omel dari keduanya. Beruntung ada sang nenek yang selalu membela dirinya. Kedekatan Stefanos dan Marina makin tahun makin terjalin. Bahkan dia iseng-iseng memberikan cincin yang ia ambil dari kamar neneknya untuk Marina. Tidak hanya itu, mereka juga berbuat yang aneh-aneh. Ketika orang tua mereka lagi pada ngumpul, mereka diam-diam masuk ke ruangan yang menyimpan banyak minuman. Mereka mencobanya hingga teler. Alhasil, lagi-lagi Stefanos kena hajar oleh ayahnya. Beberapa bulan kemudian Stefanos mendapatkan kabar buruk. Neneknya telah meninggal dunia. Satu-satunya peninggalan yang masih ada padanya hanyalah cincin yang ia ambil dari kamarnya itu. Tahun demi tahun telah berlalu. Stefanos dan keluarga jalan-jalan ke sebuah kota dan menginap di salah satu rumah kerabat yang cukup besar. Di sini dia dan sepupunya yang lain penasaran dengan tante mereka yang cukup bohai. Bahkan mereka mencoba melihatnya ketika lagi mandi. Suatu malam mereka pergi ke pesta dansa termasuk Marina. Dan malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Stefanos. Karena di sini Stefanos dan Marina saling cipokan. Dan hal itu dilihat oleh ibunya Stefanos. Selama beberapa tahun, ibunya telah merahasiakan hal ini. Hingga ketika Stefanos tumbuh beranjak remaja, ibunya mengatakan kalau Stefanos udah besar. Bahkan bukan anak kecil lagi. Udah bisa membedakan mana baik dan buruk. Dia juga menyinggung tentang Marina. Perlu Stefanos ingat kalau Marina adalah sepupunya. Jadi lebih baik di antara mereka tidak ada yang spesial. Namun Marina memang berbeda dari yang lain. Stefanos tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Marina. Hingga malam itu Stefanos meminta kalau lebih baik mereka berjauhan saja. Mereka ini adalah keluarga. Stefanos tampaknya membuat Marina kesal dan masuk kamar. Stefanos menyusulnya dan terjadilah cipokan berat. Lalu Marina pergi. Sejak saat itu Marina tidak pernah lagi terlihat. Mungkin dia marah dan kesal pada Stefanos. Bertahun-tahun lamanya kini Stefanos menjadi orang yang sukses. Dia bekerja menjadi teknisi pesawat terbang. Ayahnya telah meninggal dan kini ibunya dirawat di rumah sakit. Dan mungkin ini adalah masa-masa terakhirnya di dunia. Sementara Stefanos kembali bertemu dengan Marina, pada akhirnya mereka saling cipokan lagi, mengenang masa lalu mereka. Ya, itulah tadi alur cerita film Peppermint. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.